إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus menganugerahkan kepada kita karunia nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut karena saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita hanya diberitakan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antaranya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah nikmat keimanan, nikmat agama Islam, nikmat sehat, nikmat hidup dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga pada kesempatan Jumat hari ini kita kembali dapat berhadir di tempat ini, di masjid kita ini, di rumah Allah dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita kepadanya, yaitu salat Jumat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan khatib menyampaikan satu wasiat yang mana wasiat ini juga selalu disampaikan oleh para khatib sebelumnya, yaitu wasiat tentang takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Berbekallah dengan bekal ketakwaan, karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah bekal ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa ke akhirat itu adalah bekal ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya mengakui bahwa kita cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa tidak ada satupun orang Islam yang tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tentunya mencintai beliau. Namun apa bukti dan tanda kita cinta kepada beliau? Apakah kecintaan kita hanya sekedar ucapan di lisan saja, namun prakteknya, buktinya tidak ada? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan, bukan hanya sekedar di lisan saja, namun buktikan dengan perbuatan. Tentunya kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW, maka kita akan meneladani beliau, mengikuti beliau, dan beragama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kebiasaan Nabi SAW, dan kebiasaan itu pun juga beliau perintahkan kepada umatnya. Namun sangat disayangkan, kebiasaan atau apa yang beliau kerjakan ini sangat jarang dikerjakan oleh umatnya. Bahkan terkadang seakan kebiasaan Nabi ini atau perintah Nabi ini adalah hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja, sehingga sebagian orang merasa bahwa kebiasaan ini adalah bukan untuk dirinya, tapi hanya untuk khusus orang-orang tertentu saja. Padahal kebiasaan Nabi ini hendaknya kita lakukan karena beliau juga memerintahkan kepada kita, dan tentunya kita harus melakukan apa yang beliau perintahkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa kebiasaan tersebut? Yaitu adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagian kita tatkala diperintahkan untuk bertobat, seakan dia merasa bahwa taubat itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin sebagian ketika diingatkan taubat kamu kepada Allah, maka mungkin dia akan menjawab, saya kan tidak berzina, saya kan tidak mencuri, saya kan tidak berjudi, kenapa kamu suruh saya taubat? Mungkin demikianlah kiranya ketika seseorang atau sebagian orang diingatkan untuk bertaubat. Apakah taubat itu diperintahkan hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja? Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bertobat kepada Allah. Di antara salah satu perintah Nabi, salah satu sabda Nabi SAW, beliau bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu wa astaghfirullah mi'ata marrah fi kulli yawmi mi'ata marrah atau kama qala. Yang artinya, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunlah kepadanya. Sungguh, kata beliau, Nabi bersabda, kata beliau, aku bertaubat, aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali berkali. Perintah Nabi kepada seluruh manusia, umum seluruh manusia, baik dia non muslim ataupun muslim, baik dia orang kafir atau orang beriman, ahli maksiat ataupun orang soleh, tidak terkecuali. Semua diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampun. Bukan hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Nabi tidak hanya khusus memerintahkan kepada orang yang berzina saja, orang yang mencuri saja, orang yang berjudi saja, orang yang berbuat syirik saja, namun semuanya, baik dia orang kafir, orang beriman, orang soleh, ahli maksiat, semua diperintahkan oleh Nabi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mungkin ada orang yang mengingatkan kita untuk bertobat, kita senantiasa harusnya berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Jemaah yang dimuliakan, kenapa sih kita harus tobat? Kenapa sih kita harus memohon ampun kepada Allah? Toh kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak berbuat syirik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kita dihindarkan Allah dari dosa-dosa besar, kita tidak menyekutukan Allah, kita mungkin bisa menghindari dosa syirik, kita mungkin bisa menghindari dosa berjudi, dosa mencuri, dosa mabuk, dosa berzina. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk orang-orang yang dijauhkan Allah dari dosa-dosa tersebut. Namun ada 3 hal atau 3 penyebab, 3 faktor yang mengharuskan kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Yang mana 3 sebab ini adalah 3 sebab yang kita tidak bisa menghindari. Bahkan orang-orang soleh sekalipun tidak akan bisa menghindari 3 sebab ini yang mengharuskan kita untuk bertobat. Apa 3 sebab tersebut? Yang pertama adalah kita bertobat, kita memohon ampun karena dosa-dosa kita. Tentunya tidak ada satupun di antara kita yang merasa bahwa kita tidak pernah melakukan dosa. Tentunya kita pasti akan melakukan dosa. Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah SWT. Maka dari hadis ini telah jelas bahwa manusia pasti berbuat salah, disadari atau tidak. Maka tidak ada satupun di antara kita yang terluput dari kesalahan. Bahkan orang-orang soleh sekalipun pasti setiap hari melakukan kesalahan, minimal dosa-dosa kecil. Kalau misalkan kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, tapi siapa yang bisa menghindari yang namanya dosa kecil? Apakah kita menjamin mata kita selamat dari yang namanya memandang hal-hal yang haram? Terlebih di zaman sekarang, tatkala kita keluar rumah, kita sudah disuguhi pemandangan-pemandangan yang haram. Berapa banyak wanita-wanita yang membuka aurat, tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah kita difasilitasi dengan berbagai macam media, baik itu televisi, handphone, WA dan sebagainya. Apakah mata kita selamat dari memandang yang haram? Tatkala kita menyetel televisi, apa yang kita lihat? Mungkin ada iklan, ada sponsor yang di situ menampilkan aurat-aurat wanita. Apakah itu tidak dosa? Tentunya itu adalah sebuah dosa. Tatkala kita membuka handphone, kita membuka Facebook, membuka WA, lantas kemudian di situ ada iklan, ada video yang di situ menampilkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu tidak
tidak dosa. Maka dari sisi ini tentunya kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa telinga. Berapa banyak telinga kita senantiasa mendengar hal yang diharapkan Allah. Seringkali kita mendengarkan orang-orang sedang berghibah. Kemudian lisan, berapa kali kita harus menghina orang lain, berapa kali kita harus menghina orang lain. Kemudian dosa hati, berapa kali kita harus dengki sama orang, berapa kali kita harus marah dan benci sama orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh banyak dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Maka dari sisi ini kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita memang tidak bisa menghindar dari yang namanya pemandangan-pemandangan yang haram. Dan setiap hari tentunya kita akan terlihat, kita akan melihat hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita memohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja terkadang telinga kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Lisan kita terkadang mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita beristighfar Allah ampuni semua dosa-dosa tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua yang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah adalah kurangnya ibadah. Kita mungkin merasa bahwa tidak semua ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan bisa kita lakukan semua. Mungkin kita hanya bisa melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan, namun siapa yang bisa sanggup melaksanakan semua ibadah-ibadah yang punya sunnah? Jangankan yang sunnah, yang wajib pun terkadang kita lalaikan. Yang wajib pun terkadang mungkin ada di antara kita yang meninggalkan. Maka dari sisi inilah kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak aktivitas keduniaan yang kita lakukan dibanding kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini untuk menutupi segala kekurangan ibadah yang kita lakukan, yaitu hendaknya kita memperbanyak taubat dan beristighfar. Bukankah ketika kita sehabis salam salat wajib kita diperintahkan istighfar? Kenapa kita diperintahkan untuk istighfar? Apakah kita telah melakukan dosa? Apakah kita beristighfar ketika itu setelah melakukan maksiat? Tidak. Salat bukanlah maksiat. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita setelah selesai melaksanakan perintah Allah, setelah selesai menunaikan salat wajib, kita tetap diperintahkan untuk istighfar. Kalau kita di dalam salat saja memiliki peluang untuk melakukan kesalahan, bagaimana di luar salat? Kalau kita di dalam sholat banyak sekali potensi atau peluang untuk melakukan kelalaian dan kita diperintahkan untuk beristighfar setelah salam, maka tentunya di luar sholat kita lebih banyak punya peluang untuk melakukan kesalahan. Maka dari sisi ini, dari banyaknya kekurangan ibadah yang kita lakukan, maka kita wajib bertobat dan beristighfar. Semoga Allah ampuni segala kekurangan dan kelalaian kita dalam hal melakukan ibadah tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Jemaah sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebab yang ketiga yang mengharuskan kita untuk senantiasa taubat dan beristighfar adalah kurangnya bersyukur atas segala pemberian nikmat yang Allah berikan. Jemaah, kita sadari bahwa tidak semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita mampu kita syukuri. Seharusnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Namun ketidakmampuan kita untuk menghitung setiap nikmat itulah yang menyebabkan kita harus banyak bertobat dan beristighfar. Siapa yang bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Untuk hari ini saja sudah berapa triliun nikmat yang kita terima dari Allah dan kita tidak bisa menghitung. Apalagi kalau kita harus
harus menghitung nikmat yang kita dapatkan semenjak kita dilahirkan ke dunia sampai sekarang. Sudah berapa juta triliun nikmat dan kita tidak mampu menghitung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafur." Kata Allah, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Dan sungguh manusia itu, kata Allah, zalim dan kufur terhadap nikmat. Dan itulah kenyataannya. Kita terkadang zalim kepada Allah, kita terkadang kufur kepada Allah. Kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang bahkan kita lupa bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Baik. Allah memberikan apa yang mungkin saja kita tidak meminta. Apakah kita setiap hari meminta kepada Allah nikmat sehat? Mungkin di antara kita banyak lupa untuk meminta nikmat sehat, namun Allah tetap memberi kepada kita nikmat kesehatan walaupun kita tidak meminta. Terkadang kita baru meminta nikmat sehat tatkala kita sudah sakit. Tatkala kita sudah dicabut nikmat sehat tersebut dari diri kita, maka baru kita tersadar dan kita baru meminta kepada Allah nikmat sehat. Baru satu nikmat, itu susahnya, bukan main kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Maka dari sisi inilah kita wajib bertobat dan memohon ampun atas segala kekurangan kita, kurang bersyukurnya kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tetap memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa bertobat karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tiga faktor, tiga penyebab yang kita sampaikan tadi yang mengharuskan kita untuk setiap hari bertobat, setiap hari bertobat, setiap hari memohon ampun. Karena tiga hal inilah yang tidak bisa kita hindari. Jemaah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita setiap hari melakukan dosa, walaupun kita setiap hari tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, walaupun kita setiap hari banyak kekurangan dalam hal beribadah, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, yaitu kata Allah, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita jemput rahmat Allah dengan banyak taubat. Kita jemput rahmat Allah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita banyak taubat, dengan kita banyak memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk senantiasa kita banyak-banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Minimal kita mengucapkan astagfirullah atau kita mengucapkan Rabbi ufirli. Minimal itu yang bisa kita lakukan agar sekiranya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita setiap hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal